kembali lagi bersama kami di podcast 4043 bersama saya Uta dan rekan saya Bocah di cuaca yang sangat terik sekali. ya. Apalagi ini adalah pertama kali kita rekaman di saat siang hari. Sore siang ya. Sekarang jam 14.10. Siang sore lah. Enggak lah, kalau sore itu jam 3 Pak biasanya Pak. Ya afternoon lah pokoknya. Oh iya, afternoon kan? Iya benar. Di afternoon kali ini kita akan membahas apa? Kita akan membahas beberapa hal yang waktu itu jadi sempat aku ingin bahas Pak. Oke. Bahwa by on the berita-berita waktu itu, di mana banyak sekali orang-orang yang mengaku crazy rich kemudian ditangkap dan ternyata memang crazy rich-nya itu crazy rich abal-abal dalam artian seperti itu, bahwa bukan dari proses tapi ternyata menipu gitu. Jadi ada beberapa para crazy rich nih yang sudah ditangkap, kalian pasti tahu sendiri gitu. Dan pasalnya kena pasal penipuan Pak itu. Penipuan, pencucian uang dan itu kena sih. Itu kena ya. Karena kan dia juga sempat kayak ngontenin gitu kan. Jadi mungkin soal informasi elektroniknya akan kena juga gitu. Ya, tapi kita tidak akan membahas kasusnya. Benar. Yang mungkin yang ingin kita bahas adalah alasan kenapa orang-orang tertarik. Iya, benar. Alasan kenapa orang-orang tertarik terhadap ya investasi itu terhadap advertisement yang dilakukan oleh para apa jenenge guys? Para afiliator ini. Kenapa orang bisa tertarik? Iya. Terhadap afiliator ini. Karena yang aku sempat pikirkan waktu itu karena apa namanya kayak, ternyata orang kalau kepingin kaya cepet banget gitu loh. Bahwa yang aku miriskan adalah aku masih berpikir bahwa ketika kita ingin melihat kesuksesan Pak, kita ingin kaya misalnya, ya itu by proses, bukan dari ujuk-ujuk out of nowhere tiba-tiba kamu muncul dengan semua kekayaanmu gitu loh. Tapi menurutku ini momen juga bro. Ini momen juga. Kenapa aku bilang momen? Karena ya di kondisi yang sekarang ini kan kayak COVID dan segala macamnya, banyak orang susah, banyak orang tidak punya uang. Yap. Muncul nih secercah cahaya yang seakan-akan memberi memanggil kita untuk inilah jawaban dari COVID-19 di masalah ekonomi gitu loh. Investasi keuangan. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa ya bener sih, kalau kita gak bisa muter uang di luar, kita gak bisa muter uang melalui barang, maksudnya beli barang terus diputer lagi. Contohnya kayak berjualan kan muter uang. Ada satu cara di mana kita bisa di rumah aja sambil mematuhi protokol COVID-19, tapi tetap menghasilkan uang gitu. Mungkin orang yang salah kaprah adalah bahwa investasi itu untuk penghasilan uang cepat. Orang-orang banyak salah kaprah di sana bahwa menurutku nggak bisa sih investasi dijadikan pegangan kehidupan. Dalam artian gini, investasi itu bukan pekerjaan, men. Paham gitu? Benar. Investasi itu bukan pekerjaan gitu loh. Jangan berharap berinvestasi bulan ini dan kan bulan depan bisa dapat untung lebih besar seperti gaji bulanan. Enggak gitu loh. Investasi kan digunakan untuk jaminan kita sebenarnya, kayak untuk uang-uang yang nggak bisa kita handle atau susah dicari yang jumlahnya besar gitu loh. Kayak mana investasi kematian, investasi hari tua, investasi sekolah anak dan sebagainya gitu loh. Itu kan uang-uang yang kebutuhannya mendadak dan banyak gitu. Sedangkan kalau menabung kan uang kita nggak bertambah. Jadi mungkin banyak orang yang berlari ke investasi untuk jaminan-jaminan itu. Yang bangsat juga menurutku adalah media yang terlalu membesar-besarkan soal investasi, bro. Apalagi YouTube ya, apalagi di YouTube banyak orang-orang besar di YouTube yang mengatakan buka YouTube-nya ini bahas investasi. Buka YouTube-nya ini bahas investasi. Buka YouTube-nya ini bahas investasi. Orang jadi terpacu untuk berarti orang-orang ini kaya karena berinvestasi. Padahal bukan gitu loh. Orang ini sudah kaya baru berinvestasi. Orang-orang kemudian tertarik melihat karena acuannya banyak kan. Acuannya banyak, kebetulan kamu tadi bilang ada YouTuber, kemudian ada beberapa influencer yang memang selalu menggembar-gemborkan investasi dan segala macam lah, dengan berbagai macam hal dan keuntungan yang bisa didapatkan oleh pelanggan gitu. Ya pada akhirnya pelanggan. Pada akhirnya orang-orang yang mau menginvest harusnya diedukasi dulu tuh soal investasi gitu. Masalahnya kurangnya hal itu mungkin akhirnya membuat banyak orang-orang tertipu dan tergiur. Kalau tergiur memang pasti tergiur, Pak. Aku juga tergiur makanya. Tapi masalahnya
aku berpikir 2 kali untuk itu. Dan orang-orang di sini enggak. Mungkin karena baik situasi juga ya, karena Covid dan segala macam gitu. Tapi alangkah lebih baik orang-orang nih untuk belajar dulu investasi seperti yang kamu katakan tadi, dan juga harus ngerti ini, jangan sampai salah kaprah. Jadi kayak investasi dibuat untuk apa, jangka panjang, jangka menengah gitu. Kalau misalnya orang-orang kemudian mau berinvestasi hanya untuk kepingin kaya, itu kan udah jalan yang salah gitu loh. Yang salah gitu loh. Jangan berinvestasi karena ingin kaya, tapi kaya dulu bro, baru berinvestasi. Kaya bukan dalam artian kamu harus punya uang yang banyak menjadi kaya, enggak. Kaya dalam artian gini, dengan gaji yang kamu punya, dalam sebulan gaji kamu tuh ada lebihnya. Ada lebihnya, anggap gaji 5 juta. Terus dalam sebulan biaya hidupmu cuma 4 juta. Kan ada lebihnya 1 juta nih. Toh bulan depan kamu masih dapat gaji lagi. Nah, kelebihan gaji 1 juta ini yang boleh kamu investasikan gitu loh. Itu yang salah, Pak. Kadang-kadang orang-orang ini kemudian berani berinvestasi dengan uang kebutuhan sehari-hari. Betul. Itu yang salah. Betul. Jadi kayak kebutuhan sehari-hari akhirnya terkuras, tapi kamu udah dapat cuan dari itu. Betul. Makanya kalau ingin investasi, mending pakai uang lebih. Kalau kamu punya uang, kamu boleh berinvestasi. Tapi kalau cuma dipakai untuk orang-orang kan bangsatnya gini, dapat gaji 3 juta. Aku pakai investasi ya. Ya. Semuanya. Nah, nggak disisakan. Berharap kembali gitu kan. Terus pas pas buat kebutuhan sehari-hari selama sebulan, mereka ngutang. Yap. Akhirnya bulan depan loss, utang nggak kebayar, uang pokok, uang gaji hilang. Buat bayar utang, akhirnya merembet kemana-mana. Akhirnya kan gali lubang tutup lubang gitu loh. Benar. Jadi bangsatnya gini bro, Oke. Kadang juga ada temen yang sok-sokan ngajak investasi. Yap. Makanya aku ya ngajak kon, investasi bro, dek kene enak, kon dek kayak saene wis opo oleh gede bla 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 macam-macam. Yang temen ini lupakan adalah bahwa satu, penghasilan mereka tidak sama. Oh ya, benar. Kedua, kebutuhan bulanan mereka tidak sama gitu loh. Benar. Jadi jangan mengajak orang yang tanpa kalian tahu mereka tuh pendapatannya berapa gitu loh. Karena udah gak diedukasi dulu, udah langsung diminta duitnya. Ini deh lewat aku aja anjing kan sistemnya kayak MLM gitu kan. Jadi dapat poin juga kalau berhasil ngajak gitu. Ya, mungkin karena faktor mereka udah tergiur duluan dengan hasil yang begitu besar ya. Akhirnya orang-orang nih seakan kayak digendam gitu, dihipnotis bahwa yaudah aku mau nih. Tapi ketika kemudian dia tidak mengajarkan apa-apa, dia kecewa gitu. Padahal kan kalau untuk orang yang nawarin, Pak, aku pikir itu job desk-nya lah. Nanti orang-orang influencer yang kemudian menawarkan investasi di satu aplikasi dan segala macam, itu job desk-nya lah. Nah, masalahnya kan kita nih harus bagaimana cara kita memprotektif itu? Kenapa? Ya iya sih. Selain bagaimana cara kita memproteksi diri kita, selain edukasi penting, apa yang bisa kita lakukan untuk bagaimana cara kita untuk tidak gampang terkecoh? Ya jangan tolol aja sih. Comparison juga berpengaruh nggak sih meng-compare misalnya ada satu aplikasi kemudian kita mau join tapi kita compare dulu nih dengan aplikasi sebelah gitu. Kalau compare sulit bro. Kenapa aku bilang sulit gini? Tapi bukannya konsepnya sama gitu kan? Betul. Justru karena konsepnya sama kita sulit meng-compare. Harus cari satu aplikasi yang kemudian berbeda gitu maksudnya. Enggak gini. Kalau kita mau menerapkan komparasi atau perbandingan terlebih dahulu sebelum melakukan investasi mau di mana gitu. Ya satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah mempelajari kedua aplikasi tersebut toh. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sendiri. Contohnya kayak aku disuguhin 2 aplikasi investasi nih. Terus aku belajar sendiri gitu loh kayak ini lebih bagus kayaknya daripada ini. Padahal belum tentu gitu. Padahal belum tentu. Kita benar-benar harus belajar dari si aplikasinya sendiri karena ada beberapa aplikasi yang sudah memberi ruang belajar bro, kayak ono webinar gratis, terus dan segala macamnya lah tentang investasi itu sendiri dan tentang aplikasi itu gitu loh. Karena kalau kita mengkomparasi sendiri susah, karena kita nggak tahu jelek endaknya penipuan atau endaknya sebelum ketangkep, sebelum terbukti gitu loh. Jadi sulit, karena memang di kedua aplikasi ini yang pasti adalah ada untung ada rugi di kedua belah pihak gitu loh. Gak yang satunya untung yang satunya rugi enggak gitu loh.
Kedua-duanya memiliki presentase tuh 50-50 gitu. Jadi kalau kita mau mengkomparasi sendiri itu sulit. Satu-satunya cara menurutku ya memang harus mengedukasi diri sendiri tentang investasi itu sendiri kalau kita mau berinvestasi. Meskipun banyak sekali influencer di luar sana yang kemudian kayak promote karena mungkin dia di endorse dengan aplikasi itu ya, kan. Kemudian dipromosikan aplikasinya di kanal YouTube-nya entah di mana di media segala macam, kemudian dengan embel-embel ini coba ada akun demonya segala macam, kemudian belajar trading segala macam di situ. Orang-orang mungkin akan langsung tergiur karena ada trialnya. Betul. Kayak dikasih trial lah gitu. Betul. Tapi yang aku herankan adalah bahkan kalau misalnya orang-orang pas-pasan lah, aku pikir kemampuan berpikirnya memang agak pas-pasan juga ya. Nah, aku pribadi berpikir gitu ya. Yang aku kaget adalah orang-orang yang ya berduit juga gitu. Orang kaya juga yang kemudian bisa tertipu dengan aplikasi atau dengan karena kataku tadi mungkin orang-orang kaya ini tidak mendalami aplikasi tersebut tapi ikut temen. Oh ya. Karena nggak mungkin Pak, orang kaya nggak invest, nggak mungkin. Betul. Ya kan? Orang kaya itu harus berinvestasi justru gitu. Orang kaya dalam bentuk apapun ya. Entah itu investasi uang, emas atau properti gitu. Terserah mereka gitu, atau barang yang lain terserah gitu. Tapi untuk mereka yang orang-orang besar yang ketipu gitu, ya menurutku karena mereka ikut-ikut teman aja sih. Mereka tidak melakukan itu dengan sendirinya gitu. Ikut-ikut teman diajak gitu. Ini bagus nih gini kayak ya kayak gitulah gitu. Gini bro, mungkin ini pesanku buat orang-orang yang berinvestasi dan berhasil. Jangan sembarangan ngajak gitu. Iya benar. Sebelum kalian mengedukasi orang yang kalian ajak gitu. Dan juga terlepas itu adalah pekerjaan kalian atau kalian terlibat di MLM terserah lah. Tapi ya menurutku sakno gitu loh. Dan juga nek kataku harus membeberkan juga realitanya Pak. Untung ruginya tuh dibeberkan juga, dijelaskan bahwa kamu kalau menang dapat sekian, kalau rugi ya kamu akan rugi banget nih. Jadi kebanyakan orang-orang yang namanya juga mempromosikan Pak ya. Jadi memang yang bagus-bagusnya terus diajar, bagus-bagusnya diajar, di expose sampai yang jeleknya ketutupan. Pada akhirnya orang-orang yang polos, orang-orang yang cuma akhirnya tertarik karena iklan itu, oh ya ini keren banget nih langsung dapat persenan sekian dan segala macam. Tapi ketika dia rugi, dia akhirnya gitu. Ya memang karena ya gak harus bertanggung jawab juga sih, karena tanggung jawab sepenuhnya ya ada di kalian yang mengikuti itu gitu loh. Bukan salah yang ngajak juga sebenarnya gitu. Iya. Tapi cuma masalah sebetulnya cuma masalah empati aja bro. Iya. Kok ya gak sakno ngono lho kok. Ya kan istilahnya kan nipu kan. Iya benar. Ngapain? Gini, kita gak bisa jangan ngapain kita masalah hati dan namanya juga. Iya sih. Udahlah. Tapi gini loh, jangan kalian investasi berhasil terus kalian udah kaya banget gitu loh. Terus ngajak dan bilang ke teman kalian, aku lo beli ini murah banget gitu loh. Jangan tiba-tiba gitu dong gitu loh. Kan ya kalian yang seperti itu kan penipu gitu loh. Jadi jadilah penipu yang apa ya Pak? Yang nggak ada sih penipu berempati itu udah ada anjingnya, namanya penipu ya nggak boleh berempati. Dan setelah kasus itu beredar gitu kan ke blow up media, banyak ada sekelompok orang yang kemudian membentuk kayak ini Pak, sekelompok orang yang tertipu sama ini gitu loh. Buat apa? Gak tahu mereka ngapain buat kayak gitu, ngerti gak maksudku? Karena banyak gini. Gimana? Orang tertipu tuh pertama malu. Pasti. Karena malu dengan dirinya sendiri. Dengan ketololannya. Iya, karena ketololannya. Iya, benar. Pertama pasti malu. Kedua, mereka gak akan mendapatkan uang mereka 100%. Karena pasti udah agak Pak ya. Ya udah kekuras lah ya. Udah dibuat beli itu uang Ferrari. Ya kan? Udah dibuat beli Ferrari, udah dibuat naik kapal yak kan? Ya kan? Dan ternyata dia yang foto di pesawat kan ngaku-ngaku beli pesawat nasi ini kan, satu crazy juga gitu kan. Ya, tapi banyak crazy rich yang ketar-ketir sekarang. Ya, patut ketar-ketir. Benar, efek dari tertangkapnya dua orang yang sementara ini yang sembunyi tersangka membuat bola panas ke beberapa orang-orang yang kayak out of nowhere gitu Pak, tiba-tiba kaya pas kemudian masuk ke media dan segala macam gitu. Kita nggak tahu apakah memang dia emang kaya dari lahir atau memang seperti itu. Tapi memang benar Barreskrim juga menyatakan bahwa akan menginvestigasi atau ingin mengusut kasus penipuan ini, sehingga beberapa orang-orang kaya, influencer, seorang YouTuber juga itu
periksa sebagai saksi. Jadi ya efeknya lumayan sih, lumayan hangat sih efeknya sih daripada mereka sih. Kenapa investasi itu sudah mulai bergeser? Kan kayak saham deposito dan obligasi kan kayak hal baru nih. Iya. Yang sebenarnya bukan hal baru. Tapi istilah baru aja. Bukan istilah baru, Bro. Ini hal yang baru ramai. Baru ramai. Iya. Kalau saham, obligasi dan deposito itu udah dari lama ada di bank. Ada di bank. Dari dulu udah emang ada di bank gitu loh. Tapi ini baru ramai ya karena memang banyak influencer yang kataku tadi di sini bahas investasi di sana. Iya. Padahal dari dulu ada investasi lokal yang sudah dilakukan oleh orang-orang di desa yang terbukti berhasil meskipun nggak jadi kaya. Oke, apa tuh contohnya? Tanah. Investasi tanah. Investasi Jadi tanah. Properti ya? Properti. Oke. Enggak ini tanah. Oke. Bisa diolah jadi sawah. Gitu, Bisa disewakan. gitu. Bisa bagi hasil. Iya. Itu Iya. bentuk investasi toh. Bener. Properti. Lah, sorry, aku potong. Mungkin bagi mereka investasi cuma sekedar uang. Mereka nggak melihat investasi dari skala yang lebih besar. Investasi properti yang tadi kamu bilang, perumahan, rumah, kontrakan. Jadi mungkin mereka nggak investasi hanya sekedar bentuk uang. Nggak melihat secara fisik nih kayak investasi yang lain gitu. Dan bahkan ada investasi makhluk hidup. Apa tuh? Kayak orang desa kan pasti ngingu sapi. Investasi ya. Dari kecil dibesarkan baru dijual. Nanti beli lagi dari kecil dibesarkan baru dijual gitu. Tapi memang yang menggiurkan dari investasi uang adalah bisa dimulai dari nominal yang kecil. Aplikasi bibit aja ya. Kon bisa mulai investasi hanya dari 100.000. Serius? Iya. Kon bisa mulai investasi hanya dari 100.000 bibit ya. Dan banyak aplikasi lain yang bisa investasi dari nilai yang kecil. Mungkin itu juga bisa jadi pemicu kenapa banyak orang yang mulai melakukan investasi melalui aplikasi. Benar. Kan kalau balik lagi ke kataku tadi, investasi kayak tanah, properti, makhluk hidup seperti hewan ternak dan sebagainya itu butuh modal yang besar. Memang. Pasti. Tapi hasilnya pasti. Ya, oke. Kan? Ya memang kalau mau yang instan resikonya besar lah. Ya benar. Resikonya besar lah gitu. Gak. Ya susah anjing. Dan dari banyak dan kenapa masalahnya gini, Seze. Masalahnya kita gak bisa mencari siapa yang salah. Oh iya, benar. Tapi kan mau diusut. Maksudnya yang jadi godfather-nya nih mau dicari nih siapa nih? Oke lah si para afiliator yang tertangkap ini terbukti bersalah karena kasus pencucian uang dan ITE dan penipuan. Ya. Tapi kan mereka gak sepenuhnya salah dan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang ikut. Karena mereka kan pasti juga punya atasan dong. Iya gak sih? Gitu gak sih? Menurutku enggak. Karena kan sebenarnya ini perusahaan tidak ada dulu. Iya kan? Justru mungkin menurutku mereka menginvestasikan ke perusahaan gaib aja. Iya sih. Tapi menurutku bukan salah mereka kenapa orang-orang ini mau ikut. Tapi lebih ke salah ke korbannya. Korban juga berhak salah. Korban juga punya kesalahan. Kenapa? Iya, kenapa mereka mau ikut gitu loh? Tapi kan tanpa ilmu yang mungkin para afiliator ini salah karena sudah melakukan penipuan dan pencucian uang. Dia mencuri lah istilahnya. Iya. Tapi kan orang-orang ini seakan-akan mau mereka dicuri gitu loh. Kenapa kalian tidak belajar dulu? Ya, diserang gue ngomong. Enggak kesatuan korban binomo menyerang YouTube gini kan dulu. Tapi poinnya adalah aku dua aplikasi investasi. Iku teko tahun wingi, Cuk. Tapi aku belum mulai investasi karena aku merasa masih belum mengerti gitu loh. Masih belum mengerti. Oke lah, ada orang yang bilang, "Ya coba aja dulu." Loh, aku enggak mau asal coba gitu loh. Benar. Benar. Kata-kata asal coba aja dulu tuh kadang-kadang agak sedikit. Memang orang yang bilang coba aja dulu itu bukan berarti besok kon harus mencoba, tapi kalian harus menimba ilmunya dulu, mempelajari dulu, baru dicoba. Kalau kalian nyoba aja dulu itu kan kayak judi jadinya gitu. Jadi tolol banget. Jangan-jangan kan memang judi kan di sisi aplikasi ini kan memang judi gitu. Jadi memang pantas kemudian pidana ya pasti ya. Ada undang-undangnya juga kan di situ kan. Perjudian bisa nggak? Iya benar-benar karena kita tapi sing menarik iku sing tas iki ditangkap selalu tersenyum. Memang kan semua orang-orang yang kayak gitu kan pelaku narkoba, pelaku korupsi,
pelaku penipuan. Semuanya tuh tidak ada rasa penyesalan, Cok. Ketika dipajang itu gak ada rasa penyesalan. Mereka cuma senyum melambai-lambai tangan, kemudian dan bodohnya lagi banyak dari artis-artis yang malah memberikan semangat di media sosial gitu. Kayak lu memberikan semangat ke orang yang udah nipu gitu. Logikanya kemana gitu? Itu banyak reporter yang bilang bahwa bang stand up bang. Bukan itu bukan, Cok. Itu bukan tuh, bukan bang stand up bang, reporter anjing. Ini memang harus Pak ya, harus banyak harus banyak belajar lagi. Edukasi dan juga perlu kerjasama antar banyak pihak gitu. Kayak media juga, namanya juga media ya. Tapi alangkah lebih baiknya jika media juga bukan hanya sekedar membeberkan soal dalam tanda kutip promo soal investasi, tapi juga ada kalanya memberikan menulis artikel tentang apa sih investasi, kemudian bagaimana cara mereka juga harus mendapat menarik orang-orang awam ini untuk membaca mereka gitu loh. Ya, tapi lagi-lagi memang kan ini cuma sebenarnya momentum aja, Bro. Ini memang momentumnya Covid. Terus penipuan-penipuan macam gini kan udah dari dulu lah sebenarnya, kayak kasus haji dulu. Iya. Penipuan haji, ya ada yang berangkat tapi sisanya dikentit gitu. Iya benar sih, kasian banget. Terus MLM udah ada dari dulu gitu, cuma ganti istilah aja. Iya. Ya emang gini, aku ya biar tahu kena MLM, tapi aku udah ngetokno duit sih, cuma aku harus mencari. Miris ya Mas, miris. Orang-orang yang kemudian menjadi korban gitu kan, karena kesalahan mereka sendiri juga, dan juga memang pada akhirnya juga tidak bisa disalahkan karena tadi kamu bilang bahwa by situasi kita memang terhimpit sekali dengan ekonomi gitu kan, semuanya serba susah gitu. Jadi lebih baik teman-teman kalau misalnya kalian mau investasi lagi, lebih baik dipelajari lagi apa tuh investasi. Jangan sampai salah langkah lah gitu. Karena mending nih bank nih jarum langsung. Lebih terjamin, Pak ya. Cuma kan memang kalau di bank kan kalau nggak salah itu memang harus nabung berapa gitu, kayak umpamanya tabungan anggap 100 juta gitu, baru bisa didepositokan atau tapi setidaknya kan lebih ada lembaganya lebih terjamin gitu kan. Aku pikir sih. Ya memang semakin mudah cara dan medianya, ya semakin besar resikonya. Dan juga karena investasi ini kayak seperti sebuah tren baru bagi anak muda gitu kan. Kayak gengsinya tuh tinggi nih. Iya, banyak orang yang sekarang tiba-tiba ngomongin kripto, nggak ngerti kripto. Iya benar. Iya benar. Banyak artis-artis yang ngeluarin koin-koin, Bitcoin. Kayak semacam tren baru bagi orang-orang muda yang kalau misalnya kalian nggak invest ke kripto lah atau ke Bitcoin dan segala macam, kayak lu tuh apa sih, kayak jujur bro ya. Sampai sekarang aku tuh gak tertarik. Aku gak tertarik banget soal investasi kayak kripto, Bitcoin, karena aku juga karena gak tertarik ya, akhirnya gak belajar juga. Emang karena gak tertarik aja, gak ada niat ke situ aja aku gitu sih. Aku ada nyimpen duit di bank. Iya memang kan kayak gitu kan, memang pada akhirnya balik ke diri kita. Kalau aku sebetulnya tertarik bro, investasi itu tertarik. Tapi pikiranku dari dulu investasi kos-kosan. Benar, itu setuju. Aku lebih baik kayak gitu aja. Investasi perumahan. Benar. Lebih baik kayak gitu. Karena nampak untungnya ada, kemudian secara fisik ada. Barangnya gitu. ada. Barangnya gitu ada, benar. Jangan kalian naruh uang yang barangnya gak ada dong. Iya, itu gimana itu kayak gitu tuh. Jadi gimana tuh? Bukan cuma barangnya, perusahaannya juga gak ada. Jadi ya, buat kalian para korban tetap kita harus bersimpati ya, tapi yang sabar-sabar saja. Sudah buat yang ditetapkan sebagai tersangka ya juga harus sabar-sabar saja. Nanti anjing emang. Sabar-sabar menanti masa tahanan yang berpuluh-puluh tahun. Wow, lama banget. Mana meme ya? Wow, 20 tahun. Ada yang mau disampaikan lagi Pak soal investasi, soal apa mungkin pesan bagi kaula muda sih, kalau sebutnya kaula muda, remaja-remaja milenial. Jutaan orang tidak memahami bahwa investasi itu sulit. Kalian harus belajar jika ingin berinvestasi. Oke. Maka investasikan uang Anda di bawah ini. Apa di siapa ya? Yang mau masuk. Kalau begitu mungkin sekian episode kali ini. Ya banyak-banyak belajar lah. Gak semua investasi itu buruk, gak semua aplikasi itu nipu. Benar. Selama kalian bisa menemukan partner, teman, dan mentor yang tepat. Benar, itu. Jangan langsung tergiur dengan orang-orang yang cepat kaya, orang-orang yang pamer-pamer kekayaan tanpa tahu bahwa sebenarnya dia itu siapa. Ya, makan tuh. Makanan penjara murah banget. Pas majalah. Bye semuanya.